Akademi Gizi Karya Husada Kediri dengan tema Perubahan Milenial di Era New Normal. Sebelum dimulainya acara, alangkah baiknya kita membaca doa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita mulai babak final lomba debat bahasa Indonesia. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Setiadi Narnaskar Tunjung selaku moderator yang akan memandu jalannya perlombaan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk pada babak yang pertama ini, kelompok yang akan bertanding yaitu dari S1 Keperawatan tingkat 3 melawan D3 Keperawatan tingkat 2. Untuk mosi yang akan diangkat oleh kedua kelompok ini adalah jiwa milenial terhadap bencana di sekitar. Saya ulangi, jiwa milenial terhadap bencana di sekitar. Dengan pembagian tim adalah S1 Keperawatan tingkat 3 memegang tim pro, sedangkan D3 Keperawatan tingkat 2 memegang tim kontra. Baik, saya berikan waktu untuk pembangunan kasus selama 5 menit, waktu dimulai dari sekarang. Masuk, mohon maaf waktu kurang 2 menit.
masuk. Mohon maaf waktu sudah habis. Baik, terima kasih untuk pemberian waktunya. Saya mulai saja untuk pembicara yang pertama dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit. Untuk tim Pro dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami, tim Pro, khususnya saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, Panitia Disnatalis ke-16 Tikes dan Aksi Karyusada Kediri, dan juga peserta KDMI. Jadi, seperti yang kita tahu bahwasanya generasi milenial adalah generasi yang hidup di era modern saat ini yang serba dikelilingi oleh kecanggihan teknologi yang serba digital, yang mana memudahkan segala aktivitas kaum pemuda milenial, entah itu dalam bersosialisasi, dalam membangun jaringan atau networking, dan lain sebagainya. Nah, yang mana pada saat ini, pada pandemi COVID-19 saat ini, jiwa milenial yang peduli terhadap bencana di sekitar atau pada COVID-19 telah banyak, yang mana yang telah diumumkan oleh BNPB sebagai bencana non-alam, ini membuat generasi milenial tumbuh menjadi jiwa milenial yang peduli atau sadar akan pentingnya untuk membantu sesama. Nah, banyak dari milenial juga zaman sekarang yang hatinya itu tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya seperti menjadi relawan vaksin COVID-19, di mana tidak sedikit dari generasi milenial ini turut berpartisipasi dalam melakukan atau mendukung pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, contoh lainnya dalam hal ini jiwa milenial yang baik atau yang peduli terhadap bencana COVID saat ini, misalnya di mana saat ini kecanggihan teknologi sudah sangat canggih sekali dan tidak terbatas waktu dan ruang, sehingga memudahkan generasi milenial ini untuk mengikuti beberapa seminar, webinar, ataupun yang lainnya, dan juga dapat memberikan informasi terkait bencana-bencana apapun kepada banyak orang melalui media-media yang ada pada saat ini, khususnya pada media online. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, jiwa milenial yang peduli terhadap bencana di sekitar kita dalam saat ini yang sedang terjadi adalah pandemi COVID-19 sangat penting diterapkan karena akan dapat memunculkan jiwa milenial yang peduli supaya nanti Indonesia dapat maju menjadi negara yang maju. Kurang lebihnya seperti itu untuk argumen saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara satu dari tim Pro. Selanjutnya saya serahkan pada pembicara satu dari tim Kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku kontra dari mosi pada hari ini, yaitu jiwa milenial terhadap bencana sekitar. Bahwasanya jiwa milenial sekarang dengan adanya pandemi meningkat, sikap individualisme itu juga meningkat karena kita kan serba online, sehingga apa yang kita lakukan itu kan serba individu dan kurang bersosialisasi, sehingga rasa simpati mereka juga menurun. Dan contoh lain yaitu pemuda sekarang ada yang lebih memilih memvideo suatu bencana. Jadi pada saat adanya suatu bencana, memang dari sisi negatifnya kembangan teknologi ini membawa pengaruh besar bagi segala sesuatu itu menjadi mudah, misalnya dalam memperoleh informasi. Tapi hal ini harus digarisbawahi bahwa kan sekarang ini kan serba
ada hal yang positif ya yang dijadikan misalnya konten-konten. Jadi adanya keadaan itu bisa dijadikan konten-konten yang mana dia itu akan juga bisa menguntungkan diri kita sendiri itu loh. Terus kemudian selain itu juga hal ini dalam Selain ini kan karena adanya perkembangan teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang bersifat itu merugikan, misalnya adanya penyalahgunaan informasi, misalnya yang pertama yaitu penyalahgunaan informasi, misalnya ada terjadi bencana. Nah, ini maka ada pihak-pihak tertentu yang berpikir bahwa ini menjadi suatu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya nanti kan ada pergerakan dana-dana ya. Nah, itu bisa dijadikan keuntungan. Jadi dana sebagai itu bisa kita ambil untuk Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 1 dari tim kontra. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian argumentasi dari pembicara 2 tim pro. Silakan untuk tim pro, tempat dan waktu saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kurniati dari S1 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya dari tim pro tentang mosi dari jiwa milenial terhadap bencana di sekitar. Nah, tapi dari tanggapan Mbak tadi, menanggapi kekhawatiran tersebut, banyak sekali sekarang ini generasi milenial itu dapat menyaring dengan cerdas dan memfilter informasi atau berita yang didapat ataupun yang disampaikan dari sosial media tersebut. Kan banyak juga tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak penyalahgunaan seperti penyalahgunaan informasi seperti yang dijelaskan dan dikhawatirkan tadi, seperti bantuan atau keuangan yang masuk ke kita itu informasinya kurang jelas. Nah, kita dapat menyaringnya. Kita menyaringnya seperti apa? Nah, untuk jiwa milenial terhadap bencana sekitar ini kan banyak sekali kita sebagai milenial kita itu yang bisa kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami tadi, kan di sini jiwa milenial itu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya secara positif, seperti menjadi relawan vaksin, terus mengikuti seminar. Walaupun seminar ini dilakukan secara online, yang bahwasannya secara online itu kita sosialnya kan kurang. Berarti kita kan lebih ke individualisme seperti yang dikhawatirkan Mbak Dewi tadi. Nah, tetapi dari sikap individualisme itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa mencari informasi terkait tentang bencana yang sedang kita hadapi saat ini, seperti bencana COVID-19. Nah, setelah itu, seperti contohnya, selain seminar, kita juga bisa mengambil contoh kita sebagai generasi milenial itu bisa memberikan promosi kesehatan dengan melalui sosmed. Melalui sosmed seperti apa contoh promosi kesehatan yang kita berikan. Nah, kita bisa memberikan promosi kesehatan melalui aplikasi, seperti contohnya aplikasi TikTok. Nah, kita bisa memberikan promosi kesehatan, bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, terus bagaimana cara kita memakai masker yang benar,
dalam memberikan promosi kesehatannya. Nah, kita juga bisa bijak dalam menggunakan sosial media kita. Mohon maaf, waktu kurang 1 menit. Baik, menggunakan sosial media kita dengan bijak dan benar. Jadi untuk kekhawatiran individualisme itu pasti ada, tetapi kita bisa menutupnya dengan cara kita melakukan perilaku yang positif, seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami tadi, seperti mengikuti seminar, melakukan kegiatan-kegiatan secara positif dari menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 dari tim Pro. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian argumentasi dari tim pembicara 2 tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya dari tim kontra pembicara 2. Tadi kan ada individu sekarang banyak informasi yang tersebar secara cepat dan secara cepat kepada pemuda milenial. Tetapi informasi tersebut banyak yang tidak difilter oleh pemuda sekarang. Contohnya kalau informasi yang tidak tepat atau hoax, jadi informasi tersebut dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya untuk membuka donasi online. Donasi online itu bisa saja tidak langsung tersampaikan. Dia hanya membuat contoh donasi online itu hanya untuk keuntungan sendiri atau kelompoknya. Kemudian tadi tadi dari pembicara 2 dari tim Pro mengatakan sikap individualisme tidak sedikit mempengaruhi. Sikap individualisme tidak terlalu mempengaruhi sikap bersosialisasi atau sifat peduli kita. Menurut saya sikap individualisme pemuda sekarang itu sangat mempengaruhi dalam bersikap peduli kepada sesama. Contohnya kalau kita pemuda sekarang itu kan kebanyakan itu bersikap individualisme, walaupun dia memiliki rasa peduli, rasa kepedulian itu sebagian besar itu dibuat konten. Contohnya kalau dia itu, kalau negatifnya itu kita dibuat konten, lalu konten tersebut contohnya diposting di YouTube untuk dirinya itu terkenal atau untuk mendapatkan popularitas. Kemudian sikap individualisme juga menurunkan sikap peduli dan empati pemuda sekarang. Kemudian walaupun pemuda tersebut memberikan donasi kepada seseorang yang terkena bencana itu, pasti ada embel-embelnya atau ada hal terselubung yang mendasari dia berdonasi atau berbuat baik. Contohnya yaitu untuk meraih popularitas. Tapi hal tersebut mungkin bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu bisa menarik orang lain untuk berdonasi karena melihat konten yang dibuat oleh pemuda tersebut. Kemudian kemudian contoh negatifnya yaitu mengurangi rasa empati karena membantu seseorang sebab ingin mendapatkan popularitas. Kemudian pemuda sekarang, menurut saya, rasa ikhlasnya itu sedikit menurun karena yaitu hal terselubung tadi, yaitu untuk meningkatkan popularitasnya. Terima kasih, itu dari saya, tim kontra. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 dari tim kontra. Selanjutnya penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga dari tim Pro. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan dan juga terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan kesempatan. Saya Fitria Ulfa, perwakilan dari tim Pro sebagai pembicara ketiga.
Yang pertama, saya ingin menanggapi terlebih dahulu argumen dari tim kontra. Untuk poin pertama yang menyatakan bahwa informasi tersebar itu dapat menyebar dengan cepat dan itu kebanyakan tidak difilter oleh jiwa milenial saat ini, sehingga itu bisa digunakan untuk hal-hal yang berfokus untuk ketenaran diri, seperti itu ya. Nah, di sini memang tidak salah bahwa adanya kecanggihan medsos ini itu bisa mempermudah segala aktivitas, termasuk aktivitas yang mengandung unsur negatif. Seperti contoh hanya untuk ketenaran seorang individu, nah itu tanpa memperhatikan apa manfaat dan dampak negatifnya itu seperti apa. Nah, di sini sikap kita sebagai jiwa milenial itu kita dituntut untuk mampu memfilter yang pertama, memfilter informasi-informasi yang berbau hoak, apakah itu benar atau tidak. Yang selanjutnya, jika kita sudah mengetahui itu benar atau tidak, kita bisa menginformasikannya kepada orang-orang yang menurut kita memang perlu kita informasikan hal tersebut. Misalnya, kita di sini adalah mahasiswa dituntut supaya mampu merubah dan menciptakan informasi-informasi yang memang benar yang bisa mereka terima dan juga bisa mereka lakukan, khususnya ini terhadap bencana yang popularitas suatu individu itu. Nah, dari kita memang dituntut untuk mampu menjadi role model yang baik itu bagaimana. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari pribadi kita sendiri, lalu kita sebarkan kepada orang di sekitar kita sebarkan informasi yang memang perlu kita sebarkan khususnya untuk keluarga kita sendiri dan juga orang yang lebih luas jangkauannya. Nah, dari mereka, ketika mereka sudah memiliki informasi yang benar-benar, mereka pun juga bisa menyebarkan. Sehingga informasi baiklah yang bisa mereka terima dan bisa mereka sebarkan. Yang nantinya bencana itu akan bisa diminimalisirkan. Dalam hal ini adalah COVID. Nah, untuk yang kedua, tadi konten di posting popularitas, tadi sudah ya. Untuk individualisme itu, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Memang individualisme ini memang mempunyai potensi yang tinggi tercipta karena adanya medsos ini. Karena jiwa milenial tidak terlepas dari kehidupan yang serba canggih, yang serba digital ini, sehingga mereka selalu terpacu, selalu kurang satu. Ya, terima kasih. Mereka selalu terfokus pada apa yang mereka lihat, mereka dapat, mereka dengar yang berasal dari medsos tanpa menghiraukan kenyataannya itu bagaimana. Nah, dari sini rasa individualisme bisa kita tekan dengan kita memberikan contoh yang benar, yang harusnya bagaimana, yang baik bagaimana. Meskipun kita bergantung, memang tidak salah, kita memang sangat bergantung dengan yang adanya digital ini ya, serba digital. Tapi di situ kita justru tertantang bagaimana supaya sifat individualisme itu bisa kita tekan dan bisa kita berikan contoh yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara ini. Individualisme memang sangat bertentangan dengan kita sebagai warga Indonesia, termasuk terhadap bencana yang terjadi ini. Kita bisa melakukan promkes, kita bisa melakukan pendidikan informasi kesehatan yang lain. Sudah habis. Ya, terima kasih. Mungkin itu argumen dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim pro. Selanjutnya yaitu penyampaian argumentasi dari pembicara 3 tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya dari tim kontra akan izin menyanggah dari tim pro. Tadi membahas tentang pemuda zaman sekarang itu harus lebih memfilter. Tapi
istilah memfilter pemuda zaman sekarang itu tidak semudah saat kita berkata-kata, karena informasi, karena perkembangan teknologi sekarang, informasi itu cepat perubahan informasi itu berjalan secara cepat. Jadi karena yang tadi teman saya bahas, karena untuk konten seperti itu, jadi mereka itu terlalu terburu-buru untuk mengupload, sehingga mereka ingin dianggap up to date oleh orang lain untuk menarik menarik pembaca dan melihat konten mereka, tanpa kan untuk memfilter pemuda sekarang itu istilahnya tidak mudah, tidak gampang memfilter, karena mereka sikapnya itu terburu-buru, dan kadang konten atau video yang mereka dapat, mereka juga menambah-nambahi agar terlihat lebih dramatis seperti itu, agar mereka karena mereka ingin dilihat mereka rasa simpatisnya ingin dilihat oleh orang lain. Dan karena sikap individualisme pemuda zaman sekarang akan menurunkan sikap simpatis mereka dan kurang rasa ikhlas saat membantu orang lain, karena yaitu walaupun mereka memang mereka membantu, tapi sisi lain mereka saat membantu mereka memvideokan, dan itu dari awal dan sampai akhir, dan endingnya mereka akan membuat konten untuk yang akan menguntungkan diri mereka sendiri seperti itu. Mereka juga akan dipandang baik oleh orang lain dan akan meningkatkan pengikut, istilahnya followers mereka di YouTube ataupun di media sosial mereka seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim Kontras. Selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua tim yang akan disampaikan oleh pembicara 2 atau 3. Yang untuk penyampaian kesimpulan yang pertama, saya persilakan untuk tim kontra menyampaikan kesimpulannya selama 1 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kontra. Bagaimanapun situasi dan kondisi keadaan sekarang dan kecanggihan teknologi, seluruh pemuda dan pemudi harus tetap menanamkan sikap simpati dan empati. Kemudian walaupun informasi setiap hari terus berlalu dengan cepat dan perolehan informasi cepat didapat oleh pemuda harus tetap bisa memfilter mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian pemuda harus meningkatkan jiwa kepeduliannya terhadap sesama untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Baik, terima kasih, itu kesimpulan dari tim kontra. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian kesimpulan dari tim kontra. Selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari tim pro dengan waktu 1 menit, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kembali atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari tim kami, dari tim kontra atas mosi jiwa milenial terhadap bencana di sekitar. Di sini kami tadi mengangkat bencana yang sedang booming saat ini, yang masih berlanjut saat ini hingga saat ini, yaitu COVID-19. Nah, di sini jiwa milenial itu adalah di mana jiwa milenial yang baik yang dituntut tertanam dalam diri kita, dalam posisi kita berada pada negara atau dalam kondisi yang serba dilema yang sangat banyak tantangannya. Nah, di sini kita yang pertama memang harus dituntut untuk mampu memfilter atas semua informasi yang bersifat masih antara benar atau salah. Nah, bagaimana cara kita memfilter? Kita memang dituntut untuk juga mampu memfilter bagaimana kita mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang pastinya, jika
kita ingin tahu, kita cari informasi terlebih dahulu. Kita cari informasi pada orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam mendapatkan informasi-informasi yang akurat, yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Misalnya kita tanya situs yang terpercaya, kita tanya kepada dosen, atau kepada ahli-ahli yang lain yang menurut kita mampu membantu kita untuk memperoleh informasi yang memang akurat dan terpercaya. Yang itu nanti bisa kita sampaikan kepada yang lain, sehingga tidak informasi yang didapatkan itu tidak salah. Nah, jadi jiwa milenial itu dapat tertanam ketika kita memang benar-benar memiliki jiwa yang... Mohon maaf, waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian kesimpulan dari tim Pro. Demikianlah babak pertama final debat bahasa Indonesia sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke babak kedua. Pada babak ini, kelompok yang akan bertanding adalah S1 Keperawatan tingkat 1 melawan S1 Keperawatan tingkat 2. Dengan mosi yang akan diperdebatkan kali ini adalah rasa tanggung jawab dalam bersosial media dan pembelajaran daring. Saya ulangi, rasa tanggung jawab dalam bersosial media dan pembelajaran daring. Dengan pembagian tim, yaitu tim pro akan dipegang oleh S1 Keperawatan tingkat 2, dan tim kontra akan dipegang oleh S1 Keperawatan tingkat 1. Saya berikan waktu selama 5 menit untuk pembangunan kasus, waktu dimulai dari sekarang. Masuk, mohon maaf, waktu kurang 2 menit.
Masuk. Mohon maaf, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Untuk waktunya sudah habis. Langsung saja untuk pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi teman-teman semua dan Dewan Juri semuanya. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan memberikan argumen atas mosi rasa tanggung jawab dalam bersosmed dan pembelajaran daring. Tanggung jawab dalam bersosmed dan pembelajaran daring itu bukan harus lagi, tapi harus dan bukan harus lagi, cuma harus banget dilakukan atau ditanamkan kepada diri kita sendiri. Karena apa? Apa yang kalian lakukan? Yang pertama ya, apa yang kalian lakukan di sosmed itu seakan-akan walaupun kalian tidak merasa setiap orang yang menggunakan sosial media selain kalian itu tidak respect terhadap perlakuan kalian di sosmed, itu hanya gambaran sekilas, namun faktanya orang-orang yang melihat perilaku kita di sosmed itu ingin atau pengen mendapatkan klarifikasi dari kita, walaupun kalau Anda melihat tuh hanya diam saja ya, hanya menyimak saja, cuma dalam hati para pengguna sosmed lainnya itu perlu rasa tanggung jawab terhadap perilaku yang kalian lakukan itu yang berasal dari diri kalian sendiri. Dan rasa tanggung jawab itu sangat penting. Karena apa? Setiap perlakuan yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan saat kita melakukan kegiatan di media sosial. Di media sosial itu harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar dan jelas. Jadi kalau tidak jelas, maka seseorang itu akan merasa dirugikan dengan hasil tanggung jawab yang nol itu, akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Jadi nanti dampaknya juga berbanding terbalik kepada diri kita sendiri, tidak kepada orang lain. Jadi dalam bersosmed penting rasa tanggung jawab itu ditanamkan. Yang kedua tadi, rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring kali ini tanggung jawab itu sangat dan perlu ditanamkan. Karena kenapa? Bukan ibaratnya lagi ya, semuanya tanggung jawab kita saat pembelajaran daring itu tidak lagi dosen yang membantu kita bertanggung jawab, karena semua tanggung jawab itu dilimpahkan kepada diri kita sendiri. Kalau luring atau offline kan kita bisa dipermudah dengan berkomunikasi dengan dosen lainnya. Dengan secara langsung kan bisa memahami satu sama lain. Kalau secara daring ini kadang kan ada miskomunikasi atau hal sebagainya. Itu kita diharapkan bisa bertanggung jawab atas apa perintah yang diberikan oleh dosen atau para tenaga pengajar lainnya. Contoh yang pertama, pada saat kita daring seperti ini, kadang pembelajaran daring seperti biasa itu, kita diberikan tanggung jawab yang besar adalah yang pertama kita diharuskan atau diperintah untuk selalu mendengarkan apa yang tenaga pengajar atau dosen atas materi yang dijelaskan. Cuma kadang kita menyepelekan rasa tanggung jawab itu. Kadang kita kan disuruh on cam, nggak on cam. Padahal tanggung jawab on cam itu sangat berarti dan sangat baik terhadap diri kita sendiri. Kita kan jadi kadang nggak ngantuk, terus selalu mendengarkan apa yang dosen katakan. Kalau kita off cam atau kita nggak on cam, kadang kan kita ditinggal kayak main HP atau mohon maaf, waktu kurang 1 menit. Iya, terima kasih. Kadang kan kita tinggal untuk main HP atau bermain lainnya. Jadi rasa tanggung jawab saat pembelajaran daring itu semua dilimpahkan kepada kita sendiri. Jadi kita harus sadar, harus melek, harus nggak buta terhadap tanggung jawab yang diberikan ini, karena tanggung jawab ini sangat berdampak baik terhadap perkembangan diri kita sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara satu dari tim kontra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara dari tim pro. Selanjutnya akan dilanjutkan pembicara satu dari tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas moderator telah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Latifah, perwakilan dari tim
kontra ingin menyangga dari tim pro pembicara 1. Jadi, tim kami tidak setuju jika pada bersosial media hanya memiliki rasa tanggung jawab, tetapi rasa selektif atau sikap selektif yang tidak dilakukan oleh pemuda zaman ini. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lihat. Semisal, kita melihat konten-konten yang berisi semisal seperti konten dewasa gitu. Apakah kita juga harus melihat konten tersebut? Kan tidak. Jadi kita di sini tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab, tetapi juga dituntut untuk selektif dalam bersosial media. Yang kedua, tentang daring. Jika kita hanya memiliki sikap tanggung jawab saja, itu menurut tim kami tidak setuju. Karena tanggung jawab tersebut tidak cukup untuk membangun sebuah generasi yang baru. Jadi, generasi yang baru itu terdiri dari mempunyai rasa tanggung jawab itu memang penting, tapi ada komponen-komponen lain yang lebih penting agar bisa membangun bangsa tersebut. Karena pada zaman ini kita saja sendiri lihat kita sendiri, kita saja tidak bisa lepas dari media sosial. Bagaimana jika kita hanya memiliki rasa tanggung jawab tapi tidak selektif? Kan juga berbahaya. Gitu. Dampak yang dapat ditimbulkan jika kita tidak selektif dalam bersosial, gimana pandangan orang lain terhadap kita yang bisa melihat kita dari media online, terus pembelajaran daring yang sering menyalahgunakan saat misal izinnya buat referensi tugas, beli kuota, tapi kenyataannya kan tidak. Gitu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Interupsi moderator. Ya. Apakah saya bisa memberikan instruksi penyanggaan terhadap pembicara pertama dari tim kontra? Baik, untuk Dewan Juri bagaimana, apakah point of interruption diterima? Ya, baik, boleh. Silakan. Saya kurang setuju ya dengan kata-kata tidak hanya tanggung jawab saja, tapi harus selektif. Kalau menurut pandangan saya, bentuk dari sikap tanggung jawab itu adalah selektif itu. Kan selektif itu berarti kita tanggung jawab dengan baik dalam memilih apa konten atau hal-hal yang akan kita lihat di sosial media atau yang akan kita lakukan di sosial media. Jadi bentuk dari rasa tanggung jawab itu ya selektif itu. Jadi kalau tadi tim kontra bilang, mohon maaf, waktu poinnya sudah habis. Ya, kalau bilang tanggung jawab itu tidak hanya tanggung jawab dan harus selektif, cuma kalau menurut saya bentuk rasa tanggung jawab itu ya selektif itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk point of interruption-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 2 dari tim pro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, saya Kapini Dewi dari perwakilan tim pro. Yang pertama di sini sudah dijelaskan oleh teman saya pembicara 1 mengenai rasa tanggung jawab dalam bersosmed dan pembelajaran dari daring. Di sini saya hanya menegaskan di bagian dari dalam bersosmed harus sekali sedikit saja kalian melakukan kesalahan dalam mengupload atau bermain sosmed, akan banyaknya tanda tanya yang harus kita tanggung jawabkan sendiri, dampaknya kita sendiri. Dan yang satu, saya ingin mengkritik kepada pembicara dari tim kontra. Yang pertama, mereka tidak setuju mengenai pendapat dari argumen teman saya tadi, rasa tanggung jawab. Kalian tahu mana yang seharusnya kalian tonton, dan dengan contoh mereka bilang bagaimana dengan zaman sekarang anak-anak yang melihat
melihat film-film porno. Lah, sekarang saya balikan kepada kita semua, diri kita sendiri. Kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita tahu yang mana harus kita tonton dan yang mana yang nggak harus kita tonton, seperti itu. Sedangkan untuk pembelajaran dari daring sendiri, kita itu memang harus dituntut disiplin. Kenapa? Karena rasa tanggung jawab itu penting. Yang pertama, saat kita dikasih tugas oleh dosen, misalnya tugas itu dikumpulkan jam 3, ya sudah jam 3 itu harus dikumpulkan. Kalau lebih dari jam itu, otomatis kalian tidak dianggap mengumpulkan tugas. Itu saya katakan realita atau fakta yang memang terjadi saat kita semua di sini melakukan perkuliahan di Stikes Kairowisata, seperti itu. Nah, untuk tim kontra mengenai tidak setuju, itu saya sangat mengkritik. Mereka bilang tidak setuju rasa tanggung jawab pada sosmed. Nah, sekarang kalian punya sosmed sendiri, kita punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube. Nah, kita tahu dong cara menggunakan yang baik atau enggaknya, ya kan? Nah, misal kalian menggunakan TikTok, kalian membuat suatu video. Nah, video tersebut yang kalian buat, mesti kalian pikir, oh ini pantas saya upload, oh ini nggak pantas saya upload. Jadi semua itu ada di diri kita sendiri, tanggung jawab dari kita sendiri. Sedikit saja kita salah dalam mengupload di suatu sosmed, ya udah itu akan terjadi fatal dan banyak tanda tanya. Banyak orang-orang yang akan memikirkan hal yang negatif tentang diri kita, seperti itu. Terima kasih pada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya, yaitu penyampaian argumentasi dari pembicara 2 tim kontra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya dari tim kontra di sini akan berargumen. Tadi yang tentang kesalahan dalam mengupload di sosial media. Terus bagaimana dalam tanggung jawab penulis dalam literasi digital, di mana kan sekarang banyak sekali kita mendapatkan informasi dari literasi digital. Banyak orang yang menulis tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan di lingkungan atau lapangan. Mereka berargumen sesuai dengan apa yang menurut mereka benar. Padahal itu sangat menyalahi aturan. Padahal dalam kita menggunakan sosial media itu sangat mempengaruhi pikiran dan perilaku kita di keseharian, terutama dalam pendidikan. Baik, kita dalam bertanggung jawab mengenai literasi digital. Itu banyak orang yang menulis tidak sesuai dengan penelitian di lapangan. Mereka berargumen. Baik, saya ganti di sini. Terus bagaimana? Bisa didengarkan? Ya, kenapa nggak ada suaraku? Baik, saya akan teruskan tadi tentang literasi digital. Terus kan sekarang banyak sekali yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita di keseharian, terutama dalam pendidikan. Entah itu sosmed atau digital literasi, di mana mereka hanya menentukan kuantitas bukan kualitas lagi. Mereka hanya ingin tenar, tidak memperdulikan bagaimana pendidikan yang akan tersampaikan kepada orang yang banyak. Banyak YouTuber, influencer yang dapat menjadi keresahan dalam masyarakat. Kenapa kok bisa begitu? Di mana YouTuber atau influencer ingin menunjukkan tanggung jawab mereka dengan memberi konten yang bagus, seperti YouTuber X yang awalnya ingin bersedekah atau memberikan bantuan, tapi malah menjadi masalah yang menimbulkan
netizen berargumen, bukannya jadi pembelajaran, malah menjadi masalah masyarakat online. Itu bagaimana? Jadi bukan hanya di sosmed aja, tapi ya itu tadi, dalam literasi digital, banyak sekali yang menyalahgunakan dalam hal itu. Masuk. Mereka hanya Mohon maaf, berargumen tanpa kurang satu. mementingkan bagaimana penelitian yang ada di lapangan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 dari tim kontra. Selanjutnya saya Maaf Kak, lanjutkan. boleh instruksi. Bagaimana Dewan Juri, apakah point of interruption diterima? Iya, boleh. Oke, terima kasih kepada moderator dan juri. Oke, di sini saya ingin menanggapi dari tim kontra mengenai sosial media. Sudah saya tegaskan bahwa di sini sudah tentang persis dengan mosi yang kita bahas sekarang, rasa tanggung jawab dalam bersosmed. Nah, jadi itu tuh di diri sendiri dulu. Kita lihat diri kita sendiri. Jangan menilai diri orang lain dulu, terlebih kita sendiri. Contoh, sekarang penggunaan TikTok mengenai permasalahan sosmed, Instagram, YouTube. Di situ banyak sekali pembelajaran, kayak YouTube. Banyak pembelajaran bisa kita lihat. Yang seharusnya kita nggak lihat, ya udah nggak usah kita lihat. Sedangkan TikTok, coba sekarang kita pikir YouTube, TikTok, saat kampus-kampus, bahkan kampus kita sendiri. Kalau nggak ada sesuatu di dunia sosmed, bagaimana kita bisa mengetahui tentang kemajuan dari stikas karir kita sendiri, seperti itu. Nah, Masuk. Jadi lebih waktu untuk poinnya sudah habis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk point of interruption-nya dari kelompok dari tim pro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 3 dari tim pro. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Nah, di sini lebih menitik beratkan pada kata bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu tanggung jawab adalah tanggung gugat. Nah, kemudian tadi yang dipertanyakan adalah kata bertanggung jawab. Yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk apa. Nah, di sini kita bertanggung jawab atas informasi yang kita bagikan atau kita share di media sosial tersebut, kemudian bertanggung jawab dalam bentuk apa. Nah, di sini kita bertanggung jawab dalam bentuk kebenaran atas informasi yang kita berikan tersebut. Dan bagaimana cara kita bertanggung jawab apabila muncul tanda tanya maupun pertanyaan dari beberapa pihak, kemudian dari para pengguna media sosial, maka kita harus menyiapkan jawaban-jawaban dari video ataupun informasi yang kita share tersebut. Disusul lagi karena sekarang sudah dicetuskan Undang-Undang tentang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menjadikan bisa teraksesnya suatu informasi elektronik yang memuat penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Nah, dari sini maka kita ketahui bahwa rasa tanggung jawab dalam bersosmed itu sangat penting dan perlu diperhatikan untuk realisasinya. Kemudian jadi intinya pada seseorang itu kalau kita bertanggung jawab pasti kita juga selektif, kemudian bisa memfilter mana yang benar dan mana yang tidak benar. Di situ kita ditantang untuk bisa mengerti diri kita sendiri akan tanggung jawab kita, kemudian menempatkan diri kita pada posisi yang seharusnya mana kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim pro. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan penyampaian argumentasi dari pembicara 3 tim kontra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya dari tim kontra ingin mengajukan argumentasi saya. Yang pertama, rasa tanggung jawab itu tidak hanya dipegang oleh satu orang. Jika kita melihat seperti itu, banyak influencer ataupun YouTuber ataupun para orang-orang yang memegang kendali atas media sosial itu ada beberapa yang sudah menekankan tanggung jawab mereka. Mereka memberikan konten yang mendidik, memberikan konten yang baik untuk ditonton ke semua orang. Namun penontonnya sendiri pun itu yang tidak memiliki rasa tanggung jawab pada apa yang mereka lihat. Seperti ada beberapa YouTuber yang memberikan bantuan ataupun sumbangan, namun disalahartikan oleh orang-orang yang menonton mereka. Dan itu akan kadang merugikan orang yang memberikan sumbangan itu sendiri.
Jadi, rasa tanggung jawab itu juga harus dibarengi oleh sikap selektif dan juga cerdas. Kita bisa termakan hoax jika kita tidak cerdas, karena pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran, kendali dan batasan dalam bermedia sosial. Seperti kita tahu, minat baca Indonesia itu hanya 0,01%, atau dari 1.000 orang hanya satu yang memiliki minat membaca yang cukup. Jika kita tidak memiliki minat membaca yang cukup, maka bagaimana kita bisa cerdas dalam bermedia sosial? Pasti kita akan termakan oleh berita-berita palsu, berita-berita hoax, dan kita bisa cepat saja menyebarkannya. Maka dari itu, rasa tanggung jawab itu harus dimiliki bersama, bukan hanya satu orang, namun juga dibarengi harus oleh sikap selektif, cerdas, dan seperti itu. Sehingga hal-hal tersebut bukan hanya tanggung jawab, namun juga itu semua diperlukan dalam bermedia sosial. Terima kasih, itu saja argumentasi dari saya kembalikan ke moderator. Izin masuk moderator, apakah diizinkan untuk instruksi? Baik, bagaimana Dewan Juri, apakah point of interruption diterima? Oke, silakan. Baik, untuk waktunya, terima kasih. Untuk penonton atau penikmat dari video yang diberikan atau pembagian dari informasi itu kembali lagi kepada dirinya. Jadi tanggung jawab itu kembali pada dirinya, tidak hanya bagi yang mengirimkan atau men-share konten tersebut. Nah, untuk menanggapi minat baca, nah apa tuh minat bacanya bagus, kemudian meningkat dan nilai angkanya baik, tetapi apabila tidak dibarengi dengan rasa bertanggung jawab, selektif, kemudian cara memfilter yang baik, itu kan juga kurang. Kemudian di sini berarti yang ditekankan oleh tim pro tadi adalah penonton ya, salah menerima informasi sehingga salah tindakan dan responnya, itu kembali lagi pada dirinya sendiri. Mohon maaf, waktu untuk poinnya sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih untuk penyampaian point of interruption-nya. Selanjutnya yaitu penyampaian dari kedua tim. Ya, apakah saya bisa mengajukan point of interruption? Baik, bagaimana Dewan Juri, apakah diterima? Oke, ya, nggak apa-apa. Saya ingin menyanggah dari argumentasi dari tim pro, yaitu kami bukan menekankan pada pembaca atau penonton. Penyebaran hoax itu hanya ditanggapi oleh pembaca saja, itu tidak benar. Jadi harus penyebarnya juga. Jika penyebarnya itu cerdas dalam melihat berita itu, dia tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin mengajukan instruksi lagi. Baik, bagaimana Dewan Juri, apakah diterima? Oke, sudah cukup ya, 3 kali poin ya, POI-nya sudah 4 kali. 4 kali ini, 3 kali ini ya. Cukup ya, saya kira. Oke, ya. Mohon maaf untuk pengajuan point of interruption-nya tidak diterima. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian kesimpulan oleh kedua tim yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh tim kontra dengan pembicara 2 atau pembicara 3 dalam waktu 1 menit. Untuk tim kontra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya dari tim kontra ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah dalam bermedia sosial ataupun pembelajaran daring tidak hanya diperlukan tanggung jawab, namun juga selektif dan cerdas. Mana kita tahu dalam bermedia sosial itu harus dibutuhkan ketiganya untuk kita bisa menjadi orang yang bermedia sosial dengan baik dan efektif. Karena pengguna yang selektif, yang cerdas dan bertanggung jawab akan memiliki kesadaran, kendali dan batasan dalam memanfaatkan teknologi seperti media sosial tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk tim kontra atas penyampaian kesimpulannya. Selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari tim pro yang akan disampaikan oleh pembicara 2 atau 3 dalam waktu 1 menit. Untuk tim pro, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Kesimpulannya yaitu tanggung jawab siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu merupakan tanggung gugat. Kemudian disusul dengan ditambah lagi dengan
undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu pasal 27 ayat 3, yang mana di sini kita menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya tanggung jawab saja, tapi dalam kata tanggung jawab itu mencakup kata filter atau menyaring, kemudian selektif terhadap informasi seperti itu. Sehingga tanggung jawab itu tidak hanya kata tanggung jawab saja, tapi mencakup hal-hal yang lainnya seperti selektif, kemudian dapat menyaring informasi yang benar dan tidak. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari tim Pro. Demikianlah untuk babak final sesi kedua hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita sampai di penghujung acara. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada MC. Ya baik, terima kasih moderator. Demikianlah babak final sudah kita lalui. Selanjutnya, peserta dimohon menunggu untuk pengumuman pemenang juara 1, 2, dan 3. Pengumuman akan disampaikan pada acara puncak Disnatalis ke-16 Tikes dan Akademi Gizi Karya Husada Kediri. Sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan peserta lomba debat bahasa Indonesia Disnatalis ke-16 Tikes dan Akademi Gizi Karya Husada Kediri. Sampai jumpa di lomba debat bahasa Indonesia pada Disnatalis Tikes dan Akademi Gizi Karya Husada Kediri tahun depan. Akhirnya, di sini saya, Rahmadina Sirvi, selaku Master of Ceremony, izin undur diri. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Tetap semangat. Ya. Luar biasa semuanya. Mantap. Iya, oke. Bisa ya Bu? Iya, geng. Geng, Bu. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk para peserta bisa live juga. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya.